Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Maisaro SPD MSI dengan NIP 19830309 2009 022005. Saya adalah guru bimbingan konseling SMKN 2 Kota Depok. Ya, untuk hari ini saya mengangkat permasalahan yaitu bagaimana sih cara memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan minat siswa. Daftar yang akan saya bahas yaitu yang pertama deskripsi masalah, akar masalah, alternatif solusi, hasil pemecahan masalah, dan sumber rujukan solusi. Untuk deskripsi permasalahan, jadi banyak sekali anak kelas 12 yang masih belum dapat memilih perguruan tinggi negeri dan jurusan sesuai dengan minat. Sehingga mereka itu terkadang masih bingung dan bingung tapi tidak mencari tahu gitu ya. Jadi permasalahannya seperti itu. Jadi mereka memang tidak tahu ingin jurusan apa, bahkan perguruan tinggi mana saja yang memang ada jurusan-jurusan yang mereka minati. Nah, akar masalah di sini yang telah saya analisa yaitu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini yaitu faktor yang berasal dari dalam diri. Di sini terkait psikologi siswanya sendiri, ya, permasalahan utama dalam dirinya, yaitu biasanya pengetahuan siswa yang masih sedikit terkait perguruan tinggi dan jurusan. Sehingga mereka itu masih bingung untuk menentukan, dan mereka pun selain pengetahuan tentang perguruan tinggi dan jurusan, mereka juga masih bingung kira-kira jurusan apa ya yang cocok buat saya, seperti itu. Itu adalah akar masalah yang kita lihat dari faktor internal. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri siswa. Di sini terdiri dari faktor dari luar yaitu keluarga, sekolah, teman, dan masyarakat. Nah, keluarga ini dari faktor eksternal biasanya terkadang orang tua juga tidak bisa memiliki sikap ya untuk mendukung pilihan siswa. Terkadang keluarga juga ada yang memang terserah siswa tersebut, ada juga yang sudah pokoknya kamu kalau mau kuliah harus pilih jurusan ini, seperti itu ya. Dan ada juga orang tua yang masih bingung juga, belum tahu jurusan apa yang cocok buat anak saya, gitu. Dan untuk faktor dari sekolah, disinilah peran sekolah yang sangat penting. Jadi peran sekolah ini adalah untuk mengkerucutkan pilihan jurusan di perguruan tinggi anak-anak, dan sekolah pun membantu ya siswa untuk mengetahui mereka minatnya apa dan mereka memiliki potensi apa, sehingga dapat selanjutnya ya dapat memilih jurusan, lalu barulah di perguruan tinggi mana jurusan tersebut ada. Nah, faktor eksternal yang berikutnya yaitu faktor dari teman sendiri. Nah, karena lingkungan ya, teman dan masyarakat. Jadi karena bermain, bergaul dengan lingkungan, terkadang anak itu banyak sekali yang ikut-ikutan teman. Memilih jurusan faktor ikut-ikutan. Jadi karena mereka milih, mereka kayaknya seru juga ya kalau ambil manajemen, ya udah deh ambil jurusan manajemen. Oh, seru juga ya ambil teknik, ya udah deh ambil teknik. Tanpa melihat kemampuan yang ada di dirinya masing-masing, seperti itu ya. Jadi faktor ikut-ikutan. Jadi masalahnya di sini ada dua, itu ya, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, alternatif solusi yang saya berikan sebagai guru BK yang pasti saya untuk memastikan siswa mengetahui minat jurusan yang dimiliki dengan adanya bimbingan pribadi, lalu mungkin akan dilanjutkan dengan konseling. Saya sebagai guru BK mendampingi ya agar siswa-siswi itu dapat mengetahui minatnya dan mengetahui potensinya sehingga mereka mampu menentukan pilihan karir selanjutnya, pilihan jurusan selanjutnya setelah sekolah ya.
Lalu yang kedua yaitu memberikan materi terkait jenis-jenis perguruan tinggi. Ini materi diberikan di bimbingan klasikal sehingga secara umum mereka pun akan tahu jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu apa saja dan memiliki jurusan apa aja dan karakternya bagaimana. Lalu yang ketiga, memberikan materi terkait pilihan jurusan dan jenis pekerjaannya. Nah, materi-materi terkait pilihan jurusan dan jenis pekerjaannya ini juga bisa melalui bimbingan klasikal dan bimbingan pribadi, bisa secara pribadi maupun secara kelompok, sehingga wawasan mereka mau tidak mau mereka akan mencari tahu dan mempresentasikan apa yang mereka dapatkan. Lalu yang keempat yaitu guru BK pun memberikan informasi kepada orang tua siswa terkait jenis perguruan tinggi apa saja, lalu jurusan yang ada apa saja dalam bentuk klasikal dan bimbingan. Biasanya ini bisa diberikan pada saat rapat orang tua. Rapat orang tua, saya memberikan materi-materi terkait pilihan perguruan tinggi bisa kemana saja dan jurusannya apa saja. Dan ketika memang ada orang tua yang ingin berkonsultasi, itu akan dilanjutkan dengan bimbingan secara pribadi. Seperti itu. Nah, hasil pemecahan masalah yang sudah saya lakukan setelah saya melakukan tersebut, yaitu ternyata siswa yang awalnya tidak mengetahui minat jurusan dan dia akan mengetahui minatnya. Lalu yang kedua, siswa dapat mengetahui berbagai jenis perguruan tinggi, ya, baik yang diploma maupun yang sarjana, apa bedanya, dan siswa mengetahui berbagai jenis jurusan serta pekerjaan setelah lulus nantinya. Dan orang tua pun dapat mengetahui dan mendukung pilihan anaknya. Di sini dengan pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua dan dengan hasil konsultasi dengan guru BK sehingga dapat memutuskan, dapat mendukung pilihan apapun siswanya karena anaknya. Karena apa? Karena itu adalah sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki oleh anak. Ya, mungkin untuk permasalahan yang saya bahas kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Yang pasti, sebelum memilih jurusan, siswa itu harus mengetahui minatnya dulu, potensinya apa, barulah memilih jurusan, dan ketika sudah mengetahui jurusan, barulah mencari perguruan tinggi mana saja yang ada jurusan tersebut. Ya, terima kasih yang telah mendengarkan sampai akhir. Di sini ada quote ya. Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Sedangkan orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Ya, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.